Annyeonghaseyo. Hari ini kita akan belajar konsonan Hangul. Walaupun kita udah belajar kemarin, tapi itu kurang lengkap ya. Sekarang kita akan belajar sampai tuntas. So, ada apa aja sih konsonan bahasa Korea? Konsonan bahasa Korea kita ada B yang sama dengan P, lalu ada C yang sama dengan J tulisannya, lalu ada D yang sama dengan T, kita nggak punya F, kita punya G yang sama dengan K, kita punya H, L yang sama dengan R, M, N. Udah itu aja. Untuk yang kelompok biasanya. Kita nggak punya Q, nggak punya V, nggak punya Z. Kita punya S juga. So, untuk kelompok yang pertama perlu diperhatikan karena ada beberapa tulisan yang bentuknya sama ya. Jadi kapan ya pakai G, kapan pakai K, kapan pakai B, kapan pakai P. Gak perlu khawatir karena kita ada rumusnya. So, untuk G itu sama dengan K. Kalau di depan dan di tengah kita bacanya G. Tapi kalau di belakang bacanya K. Contohnya giok. Giok ingatan. Giok. Kalau di depan G, kalau di belakang bacanya K. Lalu yang B, yang biep, itu bacanya di depan B, di belakang P. Contohnya nasi, bab. Biasa yang tengah ikutin yang depan ya, kecuali nanti ada yang beda sedikit, itu di C, itu agak sedikit beda. Tapi mostly yang di tengah sama dengan yang di depan. So, yang ketiga ada D di sini, D dan T. Kalau di depan kita bacanya D, kalau di belakang bacanya T. Di tengah ikutin yang depan, bacanya D. Kalau kita perhatikan patternnya di sini ada sedikit mirip ya. GK, BP, DT. Nah, suara yang lebih keras biasanya di depan. Kan G dengan K lebih keras G ya suaranya, walaupun mereka agak mirip sedikit. Makanya sama tulisannya. Lalu B sama P, lebih keras B suaranya. Maka dari itu yang B ada di depan. Begitu pula dengan D dan T. Karena D lebih keras, kita taruh di depan dan tengah. Selanjutnya kita punya C yang sedikit berbeda juga nih. Kalau C ini di depan jadi C, di tengah jadi J, di belakang jadi T. Contohnya, Chayo, tidur. Contoh lain adalah Mazayo, benar. Atau Mata, mata, benar juga bahasa bakunya. Jadi di depan itu hurufnya jadi C, di tengah jadi J, di belakang jadi T. Lalu kita beralih ke R sama L. Ya, mirip ya R sama L, makanya kalau orang cadel ngomong R itu L. Nah, kalau di depan akan apa ya kira-kira? Di depan yang lebih keras suaranya. Ya, benar, R lebih keras suaranya, jadi R di depan. R di depan dan di tengah, sedangkan yang di belakang L. Contohnya ramyeon. Ya, ramyeon makanan. Atau tal itu anak perempuan, tal itu pakai L ya karena di belakang realnya. Lalu ada S di sini, ini agak unik sih karena di depan sama di tengah itu S, tapi kalau di belakang jadi T. Contohnya sisoyo, mencuci, sita. Jadi kalau di belakang kita bacanya jadi T kalau yang S. Selebihnya yang H, yang MN itu sama aja, mau baca di depan, di tengah, di belakang selalu sama. Oke, lalu kita beralih ke yang ada hanya kelompok kedua. Nah, ini juga lumayan gampang sih sebenarnya, tinggal ditambahin garis aja ya. Contohnya huruf G, tinggal tambahin garis tengah, garis horizontal. Jadi K. Jadi maupun dia di depan, di belakang, atau di tengah tetap bacanya K. KH. Jadi yang lemah tambah H, K. Lalu D, kalau ditambahin garis juga di tengahnya horizontal, itu bacanya T, TH. Jadi yang lemah tambah H. Contoh lain adalah ada C. Kalau C ini agak sedikit unik ya. Kalau C tambahin topi, tambahin garis atasnya, jadi Cha. T, Cha. Kalau Chayo itu yang nggak ada hanya, tidur, Cha, T, Cha. Ada sedikit beda ya, ada hanya. Lalu ada sedikit unik di B dan P. Kalau B sama P itu tulisannya jadi seperti ini.
Tapi basically cara ngomongnya sama sih. Kita pakai H. Jadi P. Yang lemah tambah H. P. So, that's it untuk yang kelompok kedua. Sekarang kita beralih ke kelompok ketiga. Itu tinggal ditambahin satu aja. Tinggal dibikin double konsonannya. Kayak contohnya, double konsonan G. Seperti ini. Di sini kita jadi yang lemah jadi double. Jadi bacanya K. Nggak ada H-nya, K. K. Walaupun dari depan bacanya K. Terus kayak contohnya C. Kalau C-nya double, jadi bacanya Z. J. Contohnya Jagia. Jadi walaupun di depan tetap bacanya J ya. Jagia. Jagia. Nah, basically itu sih. Kalau yang double konsonan, kita ikutin yang lemah. Walaupun dari depan. Dan biasanya double konsonan kebanyakan di depan juga. So, gimana guys? Masih bingung kah? Atau sudah paham? Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan langsung leave the comment below di kolom komen ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!